Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Gita Nurhasira. Saya dari Brebes. Selamat menonton video-video saya ya. Dan jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini hari raya Idul Adha. Selamat merayakan Idul Adha ya teman-teman. Sekarang kita dan Mama mau melaksanakan sholat Id. Kebetulan hari ini yang isi khutbah kakaknya kita teman-teman. Kita mau sholat Id ya. Apa sayang? Ya udah biarin. Ayo jalan sayang. Lewatnya sini aja. Nah, ayo. Ayo kita cepetan. Yeay, kita mau sholat ya teman-teman. Ayo, ketinggalan nanti kamu. Ada sapi tak? Ada sapi. إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر لا إله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله. Kita bilang apa tadi tak? Yang tiga, Nggak bisa garuk-garuk sendiri. Ya nggak bisa. Oh. Karena kita yang garuk-garukin. Mungkin yang melaksanakan ibadah kurban tahun ini. Sapi ini nggak bisa garuk-garuk sendiri tak? Amin, amin, ya rabbal alamin. Ngantuk apa sih sapinya itu kayak Ora melek. قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاندين واختم لنا منك بالخير ويا خير النصر برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار
أحمده سبحانه الواحد العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله إمام المتقين مغدوة الأبرار محمد وعلى آله وصحبه صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Nah itu lagi apa sih Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya di pagi yang cerah ini, kita bisa dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan beliau di muka bumi ini, dan mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sepanjang malam gemuruh kalimat takbir, tahlil dan tahmid berkumandang, bersahutan menggetarkan hati, menyentuh kalbu jiwa-jiwa yang beriman. Lalu pagi ini dengan penuh kebersamaan walau dalam perbedaan, ada yang datang berjalan kaki, memakai kendaraan, berjalan cepat atau memakai tongkat, laki-laki dan perempuan, tua, muda, yang sedih atau gembira, semua datang untuk berjamaah di sini sebagai bukti rasa cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara di tempat lain, saudara-saudara kita yang menjadi tamu Allah di tanah suci dengan busana ihram yang sama, mereka sedang berjuang keras melaksanakan rangkaian ibadah haji. Tanggal 8 Zulhijjah mereka berangkat dari Mekah menuju Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah, setelah tergelincir matahari, mereka melaksanakan wukuf di padang Arafah. Pada malam harinya, mereka mabit di Musdalifah dan mengumpulkan kerikil untuk melontar zumrah di Mina. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan, yang akan mengingatkan kita pada saat kita berada di padang mahsyar nanti. Ya Allah, semoga saudara-saudara kami yang sedang bertamu ke rumahmu diberikan kemudahan dan kesabaran, serta dapat kembali ke tanah air mereka dalam keadaan makmur. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan Zulhijjah, di mana di dalamnya ada kejadian besar dalam sejarah Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 1 Zulhijjah setelah sekian ratus tahun bertaubat. Doa Nabi Yunus alaihi salam diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari perut ikan pada hari kedua bulan Zulhijjah. Pada hari ketiga bulan Zulhijjah, doanya Nabiullah Zakaria alaihi salam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini juga, yakni pada 4
Zulhijjah Nabiullah Isa alaihi salam dilahirkan. Demikian pada Nabiullah Musa alaihi salam dilahirkan pada hari kelima bulan Zulhijjah. Namun demikian, kejadian yang besar yang tidak mungkin dilupakan oleh seluruh umat Islam adalah tarikh atau sejarah ketaatan dan ketakwaan seorang Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan keluarganya yang kita peringati pada hari ini. Dalam kehidupan ini, seringkali harta bisa membuat manusia lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya. Seringkali pangkat, jabatan, dan kedudukan menjadikan manusia semakin jauh dari zat yang memberi dan mengambil pangkat jabatan. Namun, yang paling banyak kita jumpai dan sering terjadi pada diri kita adalah kecintaan seorang terhadap istri dan anak-anaknya mampu mengurangi kecintaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Nabi Ibrahim alaihi salam dikenal sebagai salah satu nabi yang paling kaya raya, tetapi dengan kekayaan yang beliau miliki tidak lantas membuat beliau lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kepada sesama manusia. Bahkan dikisahkan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah nabi yang sangat dermawan. Ia biasa menyembelih 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta untuk sabilillah atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang berdesak kagum, bahkan para malaikat pun mengaguminya. Melihat dan mendengar kekaguman tersebut, Nabiullah Ibrahim alaihi salam pun berkata, "Kalau saja aku punya seorang anak dan Allah meminta agar aku mengorbankannya, maka niscaya akan aku korbankan dia." Hadis riwayat Muslim. Seiring berjalannya waktu, setelah beliau dikaruniai seorang putra, dan ketika putra beliau beranjak remaja, tepatnya pada malam tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, Allah menguji ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau bermimpi diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi nazarnya, yaitu menyembelih putra kesayangannya. Waktu itu Nabi belum yakin dan masih berpikir apakah perintah itu datang dari Allah atau hanya dari syaitan yang ingin merusak keharmonisan rumah tangganya. Keesokan harinya, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Barulah Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi beliau belum melaksanakan nazarnya. Pada malam ketiganya, Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Maka beliau bertekad untuk memenuhi nazarnya, yaitu menyembelih putra kesayangannya. Kisah kurban penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam oleh ayahnya sendiri diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Al-ayat. Artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim pun berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia pun menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah
engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya iblis selamanya tidak akan pernah diam melihat manusia akan melaksanakan ibadah menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka satu persatu keluarga mulia ini digodanya, mulai dari Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai kepala keluarga, Siti Hajar sebagai ibu rumah tangga, lalu Ismail sebagai anggota keluarga yang terakhir tak luput dari godaannya. Namun benteng ketakwaan dan kesolehan yang kokoh dari seluruh anggota keluarga ini tak mampu dikoyak oleh iblis laknatullah alaihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sungguh pelajaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap keluarga muslim pasti akan mendapatkan godaan iblis laknatullah alaihi. Terkadang godaan itu lewat ayah, ibu, atau bahkan lewat anak-anak. Semoga seluruh anggota keluarga mampu memetik pelajaran indah dan hebat dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang menjadi seorang ayah atau kepala rumah tangga, semoga bisa menjadi seorang ayah yang demokratis, adil, dan bijaksana. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam yang mengajak putranya bermusyawarah untuk melaksanakan perintah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kepala keluarga juga harus memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anaknya. Jika menginginkan anak-anak yang soleh dan soleha patuh kepada Allah, maka terlebih dahulu orang tua yang mencontohkannya kepada mereka. Sifat tingkah laku anak tergantung dari didikan orang tua. Tempat-tempat pendidikan formal maupun madrasah tidak menjamin bisa anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena waktu anak-anak lebih banyak bersama keluarga dan lingkungannya. Sekolah maupun madrasah hanya seperempat saja. Lain halnya jika anak-anak kita dididikkan di pondok-pondok pesantren dan lain-lain. Itu pun tidak menjamin mereka akan menjadi soleh-soleha jika kembali ke lingkungannya masing-masing. Ikhwanul muslimin wal muslimah rahimakumullah. Momen Idul Adha ini merupakan salah satu momen yang terbaik untuk mendidik dan melatih anak-anak untuk bisa berkurban ataupun berbagi kepada sesama. Ajarilah mereka untuk berkurban sejak dini. Tidak ada kata sulit jika sebagai orang tua mendukung sekaligus memberi contoh yang baik kepada mereka. Jika mereka berat untuk mengeluarkan uang sekian juta untuk berkurban, maka lakukanlah yang ringan-ringan. Ajari mereka nabung di sekolah atau di madrasah dengan tujuan atau niat untuk berkurban. Insya Allah bisa setiap tahun. Mereka walaupun masih kecil tapi sudah siap untuk berkurban dengan hasil tabungannya sendiri. Ikhwanul muslimin wal muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah, Idul Adha kali ini masjid kita bisa kurban 1 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Bila saat ini sebagian dari kita belum memiliki kemampuan berkurban, mudah-mudahan tahun yang akan datang Allah Subhanahu wa taala memberi kita rizki yang cukup untuk berkurban, sebab pahalanya orang yang berkurban sangatlah besar sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apa pahala bagi orang-orang yang berkurban?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Pahala bagi orang-orang yang berkurban adalah Allah akan memberi ganti 1 helai bulu hewan kurban dengan 10 kebaikan, dan Allah akan menghapus 10 kejelekan, mengangkat karenanya 10 derajat, dan setiap helai bulu hewan yang dikurbankan akan diganti di akhirat
dengan sebuah istana di surga, dan satu bidadari yang amat jelita, dan satu hewan tunggangan yang bersayap. Hadirin, sedangkan bagi mereka yang memiliki kemampuan berkurban, tetapi ia tidak mau berkurban sampai ia meninggal, maka dikhawatirkan ia mati dalam keadaan su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudahi falyamut insya'a yahudiyya wa insya'a nasraniyya." Artinya, barang siapa memiliki kemampuan berkurban, tapi ia tidak mau berkurban sehingga ia meninggal, maka ia bisa meninggal dalam keadaan Yahudi dan juga bisa dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah summa min dzalik. Ikhwanul muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kesimpulan dari khutbah singkat ini adalah yang pertama, berkurban ataupun sedekah sebesar apapun nilainya tidak akan pernah membuat kita menjadi miskin, malah akan menjadi investasi kita untuk masa depan dunia dan kelak di akhirat nanti. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, orang tualah sumbernya. Dengan didikan serta contoh yang baik dari orang tua, insya Allah anak-anak akan menjadi anak-anak yang baik pula, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, agar kita mampu menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Iya, kakak digorong. Iya. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nanti ikut itu aja, Mamas. Allahumma salli alaihi. Bangun tani Mas deh. Oh, gendong. Aku mana gendong? Mana gendong? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mbak. La Satu, dua, tiga. Lucu mbaknya ya, Dek. Dek. Dek, nunggu Mamas, Dek. Sampai Mamas di mana, Dek? Dek, cari Mamas dulu, Dek.